warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik? Baik. Sehat? Sehat. Lemas tidak? Lemas. Oke, baik. Jadi langsung saja kita mulai pelajaran pada sore hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang majas dalam puisi. Nah, pada materi minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian puisi. Siapa yang tahu apa itu pengertian puisi? Siapa yang masih ingat? Lupa. Oke. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang puitis terdiri atas lirik dan bait. Puisi juga memiliki rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam puisi maupun pada bagian terakhir. Sedangkan irama adalah bunyi-bunyi yang berulang, teratur, dan variasi bunyi menimbulkan gerak yang hidup seperti air mengalir. Nah, oke, lanjut. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang biasa digunakan oleh penulis untuk membuat kalimat lebih indah, menarik, dan hidup. Majas juga dapat diartikan sebagai kiasan atau cara menggambarkan sesuatu dengan membandingkan dengan hal lain yang mirip. Majas itu dalam puisi berfungsi menciptakan efek estetika dalam puisi. Nah, jenis-jenis majas dalam puisi yang akan kita pelajari pada sore hari ini ada 3. Yang pertama ada majas apa? Silakan dibaca. Majas metafora. Ya, yang kedua. Majas Yang ketiga. majas repetisi. Oke, baik. Yang pertama ada majas metafora. Metafora diartikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Keras 2027 mendefinisikan majas sebagai analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Jadi majas metafora itu adalah majas yang langsung membandingkan dua kata tanpa adanya kata pembanding. Selanjutnya ada contoh. Nah, ini adalah contoh majas metafora. Buah hati itu artinya anak sayangan. Jendela mata itu artinya oleh-oleh. Bunga desa itu artinya gadis cantik di desa. Nah, kalau yang ini contoh majas metafora dalam puisi. Engkaulah mentari jiwaku yang menggangatkan langkah-langkah letihku. Nah, dari contoh ini mana yang merupakan majas metafora? Apakah yang ini? Mentari. Ya, betul. Baik. Selanjutnya ada majas simile. Simile diartikan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit. Dua hal yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah membandingkan yang langsung menyatakan sesuatu dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti contohnya ada seperti, sama, sebagai, bagaikan, bak, laksana, dan umpama. Jadi majas simile itu majas yang membandingkan dua hal yang disertai kata pembanding. Kalau yang metafora tadi tidak ada kata pembandingnya. Oke, contohnya bibirnya merah seperti delima merah, matanya seperti bintang timur, bagai air di daun talas, laksana bulan 14. Nah, yang contoh ini mana majas similenya? Yang menunjukkan majas similenya yang mana? Menggunakan kata pembanding. Nah, kata pembandingnya yang mana? Ya, kalau yang ini? Ini juga? Oke, baik. Terima kasih Mas Dandi. Oke, lanjut majas repetisi. Menurut Keras mendefinisikan repetisi sebagai majas berupa pengulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan yang penting pada kata-kata yang dianggap penting. Contohnya ada rindu rasa, rindu rupa. Nah, di sini pengulangan katanya yang mana? Ya, rindu, betul. Oke, ini adalah contoh puisi. Ada yang mau membaca ke depan? Silakan Mbak Lila dibaca. Di sini aja ya, Bu. Ya, berdiri ya. Cahaya
yang kutunggu. Kau adalah mentari jiwaku, mengusir gelap yang hinggap di dada. Setiap senyummu jadi cahaya yang tak pernah padam. Langkahmu lembut seperti angin pagi, membawa tenang ke setiap cerita. Aku belajar dari tatapanmu tentang arti sederhana sebuah kepercayaan. Dan aku menunggu hingga waktu kembali ramah, mengulang doa yang sama agar harapan tetap hidup. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Lela. Oke, terima kasih Mbak Lela. Oke, sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Di kalimat ini, mana yang menunjukkan majas metafora? Mentari jiwaku. Ya, betul. Kalau yang dari sini, apakah ada majas di sini? Simile. Ya, ditunjukkan oleh kata apa Mas Hendi? Seperti Oke, baik. Terima kasih Mas Hendi. Oke, nah sekarang Ibu kasih tugas. Silakan buat kelompok, satu kelompok isinya 2 orang. Nah, nanti kalian akan Ibu kasih lembar kerja beserta didik. Di sini nanti ada potongan puisi. Jadi kalian menganalisis majasnya, ada majas apa aja, terus dituliskan bentuk majasnya kayak gimana, terus dijelaskan mengapa ini kok disebut majas metafora, mengapa ini disebut majas similar, gitu ya. Ya, silakan membentuk kelompok. ya. Oke, baik. Ini Mbak Lila. Oke, silakan diskusi bersama kelompoknya ya. Ibu. Kelompoknya Mbak Lila ada yang ditanyakan? Ada Bu. Oke, yang mana? Yang nomor 3. Yang nomor 3. Temukan satu contoh majas repetisi dalam puisi di atas ya. Oh, yang mana? Bagian. Oh, yang analisis majas. Ya. Bagian kata atau frasa mana yang diulang pada majas tersebut. Nah, nanti kelompok kalian tulis aja kata mana yang diulang ya. Tidak usah dijelaskan panjang-panjang, cukup katanya saja. Ya. Oke, baik Bu. Ya, waktunya kurang 5 menit ya, silakan dikerjakan. Dilanjutkan lagi. Oke, baik, berhubung waktunya sudah habis, silakan kelompoknya Mas Handi maju membacakan hasil diskusinya. Semua Ya, atau maju. perwakilan Bu? Semuanya maju. Ya. Yang keras ya Mas Handi, Mas Arga. Jadi untuk pertanyaan identifikasi majas, nomor 1, temukan satu contoh majas metafora dalam puisi di atas. Di sini ada ini, engkau adalah mentari pagi di hari pertama. Ya, untuk kelompok Mbak Lila betul apa tidak jawabannya Mas Handi? Betul. Oke, lanjut soal kedua. Yang kedua yaitu temukan satu contoh majas similar dalam puisi di atas. Kalimatnya yaitu seperti ombak kecil yang bernyanyi. Oke, lanjut soal yang ketiga. Temukan satu contoh majas repetisi dalam puisi di atas. Kalimatnya yaitu aku terus memanggil namamu berulang-ulang. Ya, betul apa tidak untuk kelompok yang lain? Betul. Kita beri tepuk tangan yang semangat untuk kelompok. Oke, lanjut soal yang terakhir Mas Handi. Ada 3 ya Bu? Ya, semuanya langsung. Soal yang pertama. Jelaskan mengapa kalimat yang kalian temukan pada nomor 1 termasuk metafora. Karena menurut kami itu membandingkan seseorang dengan kata mentari pagi secara langsung tanpa ada kata pembanding. Baik, lanjut soal nomor 2. Yang nomor 2, jelaskan apa kata pembanding yang digunakan dalam majas similar pada nomor 2. Ini kata pembandingnya adalah
seperti. Ya, Kata seperti. betul. Soal nomor 3. Bagian kata atau frasa mana yang diulang pada majas repetisi? Yang diulang ada kata memanggil atau frasa memanggil namamu. Ya, betul apa tidak, anak-anak? Tuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Dandi. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kelompoknya Mas Dandi dan Mas Arga. Nah, berhubung bel pulang sekolah sudah berbunyi, maka besok untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar menulis puisi. Nah, di dalam puisinya itu harus ada ketiga majas tadi ya, majas metafora, sama majas apa? Repetisi. Ya, sama similar. Oke, baik. Nah, jadi kalian jangan lupa belajar di rumah ya. Oke, tetap semangat anak-anak. Nanti kalau pulang hati-hati. Cukup sekian penjelasan Ibu pada sore hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.